Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Lestari dengan NIM 200410087 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra Langsa. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai bimbingan belajar. Jadi, setiap murid itu khususnya di sekolah dasar memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya dan juga ada persamaan. Salah satu perbedaannya itu yaitu seperti kapasitas intelektualnya, keterampilannya, motivasinya, persepsinya, sikapnya, kemampuannya, minatnya, latar belakang kehidupan dalam keluarganya, dan lain-lain. Jadi perbedaan tadi itu akan mengakibatkan adanya perbedaan pula dalam belajar setiap murid, baik dalam kecepatan belajarnya maupun keberhasilan yang dicapai murid itu sendiri. Murid datang ke sekolah itu dengan harapan agar bisa mengikuti pendidikan dengan baik, tapi tidak selamanya seperti itu. Ada berbagai masalah yang mereka hadapi, bersumber dari ketegangan karena tugas-tugas yang diberikan guru, ketidakmampuan mengerjakan tugas tersebut, keinginan untuk bekerja sebaik-baiknya tetapi tidak mampu, persaingan dengan teman-temannya, kemampuan dasar intelektual yang kurang, motivasi belajar yang sangat lemah, kurangnya dukungan orang tua dan keluarga, guru yang kurang ramah, dan lain-lainnya. Masalah itu selalu dapat diselesaikan dalam situasi belajar mengajar di kelas, melainkan memerlukan pelayanan secara khusus oleh guru di luar situasi proses pembelajaran. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu belajar? Jadi, sebenarnya belajar itu memiliki banyak arti. Ini salah satu arti yang telah dikemukakan oleh M. Surya. Jadi M. Surya itu mengungkapkan bahwa belajar itu merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi, belajar itu memiliki beberapa prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama yaitu belajar sebagai usaha yang memperoleh perubahan tingkah laku. Nah, pada prinsip ini memiliki ciri-ciri perubahan, yaitu ciri-ciri yang pertama perubahan yang disadari. Pada perubahan ini misalnya seperti siswa menyadari pengetahuannya bertambah, kebiasaannya bertambah, dan lain-lain. Ciri-ciri kedua, ada perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Nah, pada perubahan ini, seperti misalnya siswa yang semakin hari semakin menulis dengan baik dan sempurna. Ciri-ciri yang ketiga, ada perubahan dalam belajar bersikap positif dan aktif. Nah, ini proses pembelajarannya itu semakin hari semakin baik dari sebelumnya. Ciri-ciri keempat itu ada perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer dan bukan karena proses kematangan, pertumbuhan, atau perkembangan. Nah, pada ciri-ciri ini itu perubahannya bersifat temporer atau biasa kita bilang bersifat sementara. Ini contohnya itu seperti berkeringat, keluar air mata, bersin, menangis, dan sebagainya. Ciri yang kelima, ada yang namanya perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Ini misalnya itu seperti murid belajar mengetik. Dia akan sebelumnya itu tidak bisa, tetapi dia akan belajar mengetik untuk mencapai tujuannya. Dan lanjut, ada prinsip yang kedua, yaitu hasil belajar ditandai dengan perubahan seluruh aspek tingkah laku. Nah, ini contohnya itu seperti ada seorang anak yang naik sepeda motor, maka perubahan yang paling nampak itu yaitu keterampilan naik sepeda motor itu. Prinsip ketiga, ada yang namanya belajar merupakan suatu proses. Nah, di sini perbuatan belajar itu merupakan suatu proses yang merupakan suatu bentuk usaha individu secara aktif dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuannya. Prinsip keempat, ada yang namanya proses belajar terjadi ada dorongan dan tujuan yang akan dicapai. Misalnya itu seorang murid ingin belajar komputer karena didorong
akan kebutuhan tugas yang telah diberikan guru yang harus dikerjakan dengan menggunakan komputer. Jadi murid itu memaksakan diri untuk belajar komputer tersebut. Prinsip yang kelima ada yang namanya belajar merupakan bentuk pengalaman. Nah, di sini dapat kita artikan yaitu suatu rangkaian interaksi individu dengan lingkungannya. Nah, di sini proses hasil belajar akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan individu tersebut. Hasil belajar yang telah dicapai individu itu merupakan pengalaman individu itu sendiri. Demikian pula pengalaman-pengalaman yang dialami individu akan menyebabkan individu itu belajar. Nah, bimbingan belajar di SD itu memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik, terutama pada saat si anak mengerjakan tugas, dalam mengembangkan keterampilan, serta dalam bersikap terhadap guru. Tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan kedisiplinan belajar dan terlatih, baik secara mandiri maupun kelompok. Tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di lingkungan sekolah maupun alam di sekitar untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadi. Untuk melihat keberhasilan si anak, guru harus mampu melakukan penilaian berdasarkan orientasi dalam beberapa segi, yaitu yang pertama berdasarkan tujuan. Nah, yang di sini harus tujuan yang sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran khusus atau TPK yang didasarkan pada penggunaan Criterion Reference Evaluation (CRE). Maka akan ditemukan kualifikasi si anak itu seperti yang pertama, anak yang benar-benar dapat dinilai sebagai menguasai pembelajaran seperti yang sudah ditunjukkan oleh angka prestasi yang tinggi atau disebut qualified student. Yang kedua, anak yang dapat dinilai sebagai cukup menguasai pembelajaran seperti yang sudah ditunjukkan oleh angka prestasi yang tinggi atau relatively qualified student. Yang ketiga, ada anak yang dinilai dapat tidak atau belum menguasai pembelajaran seperti yang sudah ditunjukkan oleh angka nilai prestasi yang berada di bawah ukuran batas lulus atau disebut dengan unqualified student. Nah, yang kedua berdasarkan kapasitasnya. Di sini baik itu tingkat kecerdasannya atau bakat si anak itu untuk belajar dalam bidang studi tertentu. Nah, kualifikasi siswa yang masuk ke sini yaitu yang pertama, si anak yang prestasinya lebih tinggi dari apa yang sudah kita perkirakan berdasarkan hasil tes kemampuan belajarnya. Ini biasa disebut dengan siswa sukses. Yang kedua, anak yang prestasinya memang sesuai dengan apa yang sudah diperkirakan berdasarkan tes kemampuan belajarnya atau biasa kita sebut dengan siswa wajar. Yang ketiga, ada anak yang prestasinya ternyata lebih rendah dari apa yang sudah kita perkirakan berdasarkan hasil kemampuan belajarnya atau yang biasa kita sebut dengan siswa gagal. Nah, yang ketiga, ada berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan atau time allowed untuk menyelesaikan suatu program belajarnya. Nah, siswa yang masuk kualifikasi di sini yaitu yang pertama, siswa yang ternyata dapat menyelesaikan pembelajaran atas pekerjaan lebih cepat dari waktu yang sudah kita sediakan atau kita sebut dengan siswa cepat. Yang kedua, anak yang dapat menyelesaikan pekerjaannya yang memang tepat sesuai dengan waktu yang telah disesuaikan. Itu biasa kita sebut dengan siswa normal. Yang ketiga, ada siswa yang ternyata tidak dapat menyelesaikan pekerjaan itu berdasarkan waktu yang telah ditetapkan atau biasa kita sebut dengan siswa lambat. Yang keempat, ada kriteria yang berdasarkan dengan menggunakan norm reference atau PAN, di mana prestasi siswa ini dibandingkan dengan prestasi siswa yang lain, baik temannya, kelompoknya, di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda. Nah, kategori siswa yang masuk ke dalam di sini itu ada yang namanya yang pertama
murid yang prestasi belajarnya selalu berada di atas nilai rata-rata prestasi kelompoknya, atau biasa kita sebut dengan siswa unggul. Yang kedua, ada murid yang prestasi belajarnya itu sekitar rata-rata dari kelompoknya, sama gitu. Itu disebut dengan siswa papa. Yang ketiga, ada siswa yang prestasinya selalu berada di bawah rata-rata dari prestasi kelompoknya. Itu disebut dengan siswa asor. Nah, di dalam belajar pasti kita akan mengalami yang namanya masalah belajar. Jadi di sini kita akan membahas jenis-jenis masalah belajar yang sering kita alami di dalam pembelajaran. Nah, jadi sebelum kita masuk ke jenis-jenis masalah belajar yang dialami anak di sekolah dasar, kita harus tahu dulu masalah belajar itu apa. Masalah belajar itu adalah suatu kondisi tertentu yang dialami murid dan menghambat kelancaran proses belajarnya. Nah, kondisi itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, dan juga dapat berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Menunjuk pada pengertian masalah tadi, ada beberapa jenis masalah belajar di SD yang dapat kita kelompokkan kepada murid-murid, pada anak-anak yang mengalami seperti yang pertama, keterlambatan akademik. Di sini, murid memperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Yang kedua, ada keterlambatan dalam belajar. Nah, di sini tuh murid memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Ketiga, ada yang sangat lambat dalam belajar. Nah, di sini murid memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapat pendidikan atau pengajaran khusus. Yang keempat, adanya kurang motivasi dalam belajar. Nah, di sini tuh murid yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jera dan malas. Yang kelima, adanya bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar. Nah, di sini tuh murid yang kegiatannya atau perbuatannya itu antagonistik dengan yang seharusnya. Misalnya, suka menunda-nunda tugas, mengulur-ngulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Dan yang terakhir, sering tidak sekolah. Nah, di sini murid yang sering tidak sekolah itu atau menderita sakit dalam jangka waktu yang lama sehingga kehilangan beberapa besar kegiatan belajarnya. Nah, kemudian ada yang namanya identifikasi murid yang diperkirakan mengalami masalah belajar. Nah, murid yang mengalami masalah belajar ini dapat kita identifikasi dalam beberapa hal. Yang pertama, tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajar ini adalah alat yang disusun untuk mengungkapkan kapan, sejauh mana murid telah mencapai tujuan-tujuan pengajaran yang ditetapkan sebelumnya. Murid yang bisa kita katakan dengan bisa mencapai tujuan pembelajaran apabila dia telah menguasai sebagian besar materi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan itu. Yang kedua, ada yang namanya tes kemampuan dasar. Nah, di sini setiap murid mempunyai kemampuan dasar dan kecerdasan tertentu dan memiliki kemampuan yang berbeda. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur dan diungkapkan dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. Biasa kita sebut dengan IQ. Anak yang normal itu memiliki IQ antara 90 sampai 109. Yang ketiga, ada yang namanya skala sikap dan kebiasaan belajar. Nah, sikap dan kebiasaan belajar ini merupakan salah satu faktor yang penting di dalam belajar. Dari hasil belajar ditentukan oleh sikap dan kebiasaan yang dilakukan oleh murid dalam belajar. Kebiasaan belajar itu menunjuk pada bentuk dan pola perilaku yang dilakukan terus-menerus oleh murid di dalam pembelajaran. Nah, pada dasarnya dari setiap jenis masalah, khususnya yang terjadi pada anak SD, itu cenderung memiliki faktor-faktor yang melatar belakanginya atau penyebabnya.
Nah, meskipun seorang guru itu tidak mudah untuk menentukan apa sih penyebab dari masalah itu, karena masalah belajar cenderung sangat kompleks. Mengapa sangat kompleks? Karena masalah belajar mengandung pengertian bahwa yang pertama, masalah belajar yang sama dapat timbul oleh berbagai sebab yang berlainan. Suatu masalah yang sama dialami oleh dua orang murid atau lebih belum tentu disebabkan oleh faktor yang sama. Kedua, dari sebab yang sama dapat timbul masalah yang berlainan. Seringkali suatu kondisi yang sama dimiliki oleh beberapa orang murid, namun menimbulkan masalah-masalah yang berlainan pada masing-masing individu. Dan yang ketiga, sebab-sebab masalah belajar dapat saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Kadang-kadang, masalah belajar yang dihadapi oleh seorang murid tidak timbul dari satu sebab saja, melainkan dapat timbul dari berbagai sebab yang saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya. Pada garis besarnya, sebab-sebab yang terjadi pada masalah belajar si anak tadi itu dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, ada yang namanya faktor-faktor internal, faktor yang terjadi pada diri murid itu sendiri. Contohnya itu yang pertama, gangguan secara fisik. Gangguan secara fisik ini seperti ada suatu susunan syaraf yang tidak berkembang secara sempurna. Mungkin itu karena luka, cacat, atau sakit, sehingga membawa gangguan emosional. Yang kedua, seperti panca indera mungkin yang berkembangnya kurang sempurna atau rusak, sehingga menyulitkan proses interaksi secara efektif. Yang ketiga, mungkin ada yang namanya penyakit yang sudah menahun, yang menghambat usaha-usaha belajar secara optimal, dan banyak lainnya. Yang kedua ada yang namanya kelemahan secara mental. Baik kelemahan ini tuh dibawa dari lahir ataupun dari pengalaman. Yang ketiga ada yang namanya kelemahan emosional. Contohnya itu seperti terdapatnya rasa tidak aman atau insecure bahasa sekarangnya. Kemudian ada penyesuaian diri yang salah terhadap orang-orang, situasi, atau tuntutan tugas atau lingkungannya. Terus yang ketiga ada yang namanya tercekam rasa fobia, takut, benci, ataupun antipati terhadap diri sendiri. Ya, yang keempat ada namanya kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap-sikap yang salah. Contohnya itu seperti kurang berani atau gagal untuk berusaha memusatkan perhatian. Contoh lain seperti malas dan tidak bernafsu untuk belajar, sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran, cemas atau nervous, kurang kooperatif dan menghindari tanggung jawab, dan banyak lainnya. Kelima, ada yang namanya tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar yang tidak diperlukan. Itu contohnya seperti memiliki kebiasaan belajar dan cara bekerja yang salah, kemudian ketidakmampuan membaca, berhitung, kurang menguasai pengetahuan dasar untuk suatu bidang studi yang sedang diikutinya secara sekuensial atau meningkat dan berurutan. Nah, yang kedua ada namanya faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor yang timbul dari luar diri individu. Itu seperti contohnya terlalu berat beban belajar siswa atau mengajar guru, terus terlalu besar proporsi siswa dalam kelas, terlalu banyak menuntut kegiatan di luar, dan sebagainya. Terus kemudian terlalu sering pindah sekolah atau program, tinggal kelas, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya terlalu banyak kegiatan di luar jam pelajaran sekolah atau terlalu banyak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Terus ada kelemahan dari sistem belajar mengajar pada tingkat-tingkat pendidikan sebelumnya. Terus kelemahan yang terdapat dalam kondisi rumah tangga, pendidikan, status sosial ekonomi, kebutuhan keluarga, besarnya anggota keluarga, tradisi dan kultur keluarga, ketentraman dan keamanan sosial psikologis, dan sebagainya. Nah,
setelah kita mengetahui faktor-faktor yang terjadi pada masalah belajar, kemudian pasti adanya upaya untuk membantu murid dalam mengatasi masalah belajar itu. Murid yang mengalami masalah belajar perlu mendapatkan bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut yang nantinya akan mempengaruhi proses perkembangan si anak tadi. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, pengajaran perbaikan. Nah, di pengajaran perbaikan ini merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan pengajaran yang membuat dirinya menjadi lebih baik. Pengajaran perbaikan ini merupakan bentuk khusus pengajaran yang bermaksud untuk menyembuhkan, membetulkan, dan atau membuat menjadi baik. Pada pengajaran perbaikan ini dapat dilakukan kepada seseorang atau kelompok murid yang menghadapi masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan dalam proses dan hasil belajar mereka. Kemudian ada yang kedua, kegiatan pengayaan. Di kegiatan pengayaan ini merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang murid yang sangat cepat dalam belajar. Mereka memerlukan tugas-tugas tambahan yang terencana untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka punya dalam kegiatan belajar sebelumnya. Murid yang cepat belajar hampir selalu dapat mengerjakan tugas-tugas lebih cepat dibandingkan dengan teman-temannya dalam waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, ada yang namanya peningkatan motivasi belajar. Nah, di sini guru dan staf sekolah itu berkewajiban membantu murid meningkatkan motivasinya dalam belajar, seperti memperjelaskan tujuan-tujuan belajar. Murid akan terdorong untuk belajar apabila ia mengetahui tujuan-tujuan belajar yang hendak dicapainya. Kemudian ada yang namanya menyesuaikan pengajaran dengan bakat, minat, kemampuan si anak tadi. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan bagi si anak. Terus yang keempat ada yang namanya memberikan hadiah atau apresiasi gitu kan, dan hukuman bagi yang hukuman itu yang harus membimbing, yang bersifat membimbing agar menimbulkan efek peningkatan bila hukuman itu perlu digunakan. Kemudian mempelajari hasil belajar yang diperoleh, melengkapi sumber dan peralatan belajar, dan banyak lainnya lagi. Yang keempat ada yang namanya peningkatan keterampilan belajar. Nah, di sini seperti membuat catatan waktu guru mengajar, membuat ringkasan dari bahan yang dibaca, kemudian mengerjakan latihan-latihan soal. Yang kelima ada pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, di sini setiap murid diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya murid yang memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang tidak baik. Dikhawatirkan murid tidak akan mencapai prestasi belajar yang baik, karena hasil belajar yang baik itu diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh murid yang baik. Untuk itu, si anak tadi hendaknya dibantu dalam hal seperti menemukan motif-motif yang tepat dalam belajar, memelihara kondisi kesehatan yang baik, mengatur waktu belajar di sekolah maupun di rumah, kemudian memilih tempat belajar yang baik, kemudian belajar dengan menggunakan sumber belajar yang baik, dan banyak lainnya lagi. Selain dengan cara-cara bantuan yang telah tadi kita sebutkan, guru juga bisa menumbuhkan sikap dan kebiasaan belajar mereka yang baik dengan seperti membantu murid menyusun rencana yang baik, kemudian membantu murid mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, kemudian ada yang melatih murid membaca cepat, kemudian melatih murid untuk mempelajari buku pelajaran dengan efisien dan efektif, kemudian membiasakan murid mengerjakan tugas-tugas secara teratur, bersih, dan rapi, kemudian membantu murid menyusun jadwal belajar dan mematuhi jadwal yang telah disusunnya itu. Dan ada juga membantu murid yang agar dapat
berkembang secara wajar dan sehat, dan terakhir membantu murid mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, baik itu persiapan mental, penguasaan dan bahan pembelajaran, cara-cara menjawab soal ujian, ataupun dari segi-segi administratif penyelenggaraan ujian. Nah, baiklah, udah kita jelaskan mulai dari belajar, bimbingan belajar, masalah belajar, jenis-jenis masalah belajar, faktor-faktor yang menyebabkan masalah belajar itu, sampai ke upaya penyelesaian masalah belajar itu. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.